Terus niki karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namanya kitab Minhajul Abidin. Ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan Islam. Jadi ini dikarang tengah alas. Sekarang kemudian Islam itu aneh barang kritis. Ngarang ini dua mudah nyisar malah karu-karuan malah tusuk-tusuk. Ngeten kula terangno ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu wis rusak, sebenarnya rusak apa ndak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada apa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan Islam karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Saya nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini itu diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya dunia Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam hasud semua diri ini baik, sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba ning masjid. Terus enggak, itu ada cerita paling ekstrim seorang wali dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah Masjid Haram, lha iku ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Zikop, dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu ingkar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin malah orang bisa tahu apa? Tidak, padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah tentang debat. Bah pasti alasannya nopo, jadi gue nggak tahu nopo. Jamaah jolot tuh, musa itu model sesate tadi. Mungkin mawon sholat, kalau sing alim ini tidak sholat di jamaah, tapi jadi makmum. Kalau tempat bodoh jadi makmum, wah terus Imam Ghazali dijawab, aku dewi ani ini lu ibadah di bab makmum yang Masjid Haram karena bahaya nyelamat no hatiku. Nak kumpul ngomong ra jelas itu malah kesusahan. Tinimbang aku jamaah yang Masjid Haram. Terus Imam Ghazali ku protes cara percaya deh. Gak marem deh. Jika dia ngarang kita termasuk faktor itu dia ngarang yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan lu dipanggil ra krungu dadi nak nang pinggire wak nonton perkara. Dadi awene ya kadang. Ora tetep percaya deh lagi aku. Maksudnya nak niat uzlah iku aja nantang perkara nak tetangga terus ra Jumatan kan kitane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung yo ra krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial sehingga dene uzlah ku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu soal pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali bilang tadi, orang-orang soleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus seneng isaru karek markar agama ini. Ngene dinyak sing tukang ibadah, kowe enak-enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo-gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Padane terjemah, gegereng FM tak karuan. Lah matane terjemah, gegereng FM tak. Mau tukang istihad. Islam kudu sugih, mesti perintah wong haji, wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Yo nyen ora ragum. Dari sapa Islam ngongkon kaji? Islam ngongkon ibadah. Iku bener. Nah wis sugih dikongkon kaji, nek kene kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Uang nak tau ngaji le goblok ora barbar.
Ngene do Islam iku ngongkon ibadah. Wa ma salatul jinna wal insa illa liya. Itu ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kere ibadah sabar. Lha kok rukun barang ora wajib. Malah nek ben kaji dosa. Mergo mesti tomak ngincer wari. Malah dosa. Jadi keliru, misalnya orang ngambil kesimpulan, wong Islam kon sugih, buktinya dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim ya mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing melarat ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab kaji bahaya betul. Islam ngawur tenan karo melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang, sing goblok kon mulang yo bahaya. Kata mulang apa wong bodho mulang iki nyesatno. Lah sing bodho ya napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim ke Islam ning dhuwur gunung, nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga Islam sebagai orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongane wong alim ke wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong pendak mulang, bedak jamaah, ya sudah bedak gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang ya, kalau ketemu pas mulang baru itu, ya terkenal kalau nak mulang enak tapi nak ditamani enak terkenal. Mus masyur, kalau mau tenan. Nah misalnya kalau orang mantel bebek tamu yang kurang ajar tenan. Kalau ini wong alim misalnya tamu, misalnya terkenal Gus Pak dengan mandi paling banter ya. Ben haji, jadi sebuah haji di mabrur. Haji mabrur rasa dulu, mabrur gue ekstra sebar terus. Mau sing suka keben tambah nopo? Sing keben sing kere keben suka kere sing mesti ora sampai. Mana aneh wae. Jadi tamu ning kiai itu kacau. Napa? Kacau. Mana kalau tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoki. Gus, jadi umum kok sudah sih Gus. Padahal lambek pinten pasti biro iki Gus Pak asul Ustaz. Mata kane ngono kelas tenan. Tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ora. Rofaroen jadi ngelung. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah SAW, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu. Itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sudah sampai kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniati Abu Jahal deh. Termasuk Said Abbas, pamannya Kanjeng Nabi. Ini rumah itu salah paham. Rumah tapi itu salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-pamannya Nabi yang masih kafir. Utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing-senengi menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu diberoki teletong supaya Nabi tidak sholat pinggir Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari Mesir. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah nontonan. Nabi itu lucu. Nabi Sidin Ali bangga berkonopo jadi wong mukmin. Wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerasa wujudnya karena diciptakan Allah, lahirnya karena diciptakan Allah. Untuk mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman itu orang orang sholat 5 waktu secara fisik sih dinali keluyar ni sikap itu cara ini gang Mekah keluyar kaji Nabi ya foto baturi untuk dinali Nabi bisa. Nah sementara Sayyid Abbas itu ngurusi Ka'bah termasuk ngemuli Ka'bah kiswah yang dikemuli. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak sudah zaman dulu termasuk orang jahiliyah juga haji meskipun dengan cara jahiliyah. Ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah itu disukani sumur-sumur supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Nah, bolak-balik si Tirali mau beremang-remang kepengen gaya sumur rakyat sampean yang oke, kiri. Sampai Nabi dihibur selin niatul mukmin khairun amalih niat tak enggak ketimbang nopo. Makon itu. Dan terkenal hadis niatul mukmin khairun nopo amal. Itu dinasihati si Tirali meniat tak ora kesam. Apa ngurus Ka'bah dari itu ya ora kesampean mergo sing kuasane ya sudah. Ya, iki rumah tenan.
Ben sampean roh bedane wong alim ora wong alim. Walhasil terus kan Sayyidina Ali tak Sayyid Abbas lah ya leli itu kok bangga ketika Muhammad yang berbangga nego. Nahnu naskil had. Kita itu wong sing nyirami sing fasilitasi pengairane wong sing ape haji. Wa naksil Ka'bah. Kita itu sing makai Ka'bah. Semoga walhasil mereka bangga. Ini ngono tapi salah paham tenan. Nah salah paham fatal. Terutama kafir kamu. Sayyidina Ali dirakoni, aku bangga, mereka aku iman billah. Ka'bah nak terima Baitullah, Masjid Haram ya terima Baitullah. Aku itu urusan langsung be Allah, sing Ka'bah sing napa? Masjid. Tapi urusan be Allah kan gak harus sing roh. Tapi urusan be Ka'bah kan kita riba. Dulu lucunya ini sampean rungokno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan imam. Ini tiga ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari pengiran layak tauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil orang arah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Laif tahu nak insyaallah iku ora ngarah kembar. Amalane pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing apa? Kontras. Kalau balene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana ta bandingno sira kabeh siqayatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Wong sing iman billahi wal yaumil akhir. Ini dari pangeran ditutup lae saura insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman lan jihad itu tetep agamu darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rungokno tenan iki. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun. Niku dekat Ka'bah, ra iso nikmati salat tengkak. Niku rungokno tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj, niku namung sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, hitoften nggone Adam Mas. Mbahnya itu fi baiti ummihani. Tengene baiti sinten? Ummihani. Jika minal masjidil haram minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi ora kenal Ka'bah kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah diduruk bisa dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Kabeh bumi napa? Ijar saiki salah tradisional masjid haram itu hilang amal ardu keluar apa? Masjid. Ya, saya nguasai masjid. Ada yang bibit hebat. Ini kan sholat. Lho kok iki ben apa ujung-ujung kan bisa. Nek dhuwur kulo nang masjid mau elek kenapa? Masjid. Dan itu jawaban Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula ora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben ora sampean kelas ngalim kula. Ben ora sampean. Maksudnya ben ora sombong-sombongan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah gak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini ngono. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahali. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Itu lillah kagungannya Allah.
Falatat mongko aja nyembah sira ma'awa sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Syafi'i itu salah kan. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamas juga. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Master. Jika nanti fakta-faktanya kelihatan benar. Wa anal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa anal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya fakta-faktanya berhubung sujud mau kagungane Allah. Falatat umma wa ada mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini tidak nuju bangunan. Buktinya terusannya Pak Tapre salah satu ma'awahi ahad. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah. Melana nek aku sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman di Mekah itu tidak sempat nikmati masjid Haram. Dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8. Itu bisa menguasai masjid Haram. Ini di finali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah dari pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatu Mekah, dia ini boleh juru kunci. Dia di Utsman bin Tufal tukang juru. Gondeknya mangkal tahu imannya dibandingkan dengan tukang kunci apa? Wah, kuliah itu juga kosong. Wes saya itu pengurus masjid, pengurus aku. Ya pengiran ini biasa nih. Wong ngempet kepengen sholat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun ya. 13 tahun ditambah 8 pinten lho. 21 tahun. Lu ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil jupuk kunci apa? Ka'bah. Malah turun ayat innahu ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Syaibah. Soale ning awal Ka'bah ana babu Bani Syaibah. Ora iso li. Jadi datang geremeng dene. Wong ngempet telak itu 21 tahun. Lah tapi tak pikir pengeran. Pikano, dia pikir pengeran apa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestine minimal wakil. Lha niku kuncine dikeno. Dikano malih Utsman bin Affan terus balik ke Medina. Wae sahabat papan atas balik sampai. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah itu ora tau wong papan atas. Nganti sak niki. Lho ora saiki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi wong alim alama iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng aslu Ka'bah nang asli sofa kalau nanti terus cek. Mu mboten pengurus Ka'bah. Jadi anak putune Kanjeng Nabi kok ora pengurus. Udah sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Sing alim tersingkir sak dunia iki sing alim itu tersingkir. Mulanya terus rata-rata keluarga Nabi gedeng hati ini sudah cerita silsilah. Kembali tersingkir, lu anak putu kenapa? Karena dia tersingkir kira kelar-kelar. Tersingkir sini. Itu kan cerita sejarah. Nah kalau Allah misalnya kita wong alim, terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu, malah loro. Terus iso nguasai Ka'bah. Ora iso nguasai masjid, kowe ning omah mau ora dadi masjid, mau ugo kelon nek bojo malah lho. Mulane dari kajian iki jogeman omah dadi kuburan. Mulane salat sunat itu ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kok ning masjid iku ngono iku. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora pengurus takmir. Dibeli sing imami wong liya mlepuk bisa ngono ya kowe mangkal. Dadi jamaah ben ngompet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwih ngalim, imam ora becus mangkal, aku ngalim gak imam kono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhirnya ana cerita wong nekat di Masjid Haram ku gak gelem Jumatan, tapi ku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebih. Ya naik niatullah do ketok mripat. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah repot nang. Wong kula mawon mboten nate ngimami teng pondok kula mboten nate teng masjid juga jemben nak mbon delengno pangeran nggih kula ngimami nak derek. Kula sering takoki mbek imam, kesirine apa ora gelem imam. Ora wong alim wis tuk siri ora usah takon. Wong alim tuk napa? Siri, ora usah takon. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Ini saya ini trauma.
sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhraj tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, mau tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi saya pernah jalan di Gundung situ, juga di beberapa tempat. Di masjid kalau sholat ya makmum saja, itu ada kelompok nggak mau makmum, ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa sah. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Sambil ke bahasa Indonesia, tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting. Makanya saya ditanya orang-orang, kenapa jenengan wong alim gak tahu imam? Ya aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula tembok kula dari imam. Tapi kula janji santri-santri kula kapan-kapan nak mati tak imam. Kapan. Ibu tak mulai subuh sik, bariku subuh maghrib, tapi kapan-kapan mbok kapan. Gini loh ya. Ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi azan jadi imam Abdul. Tapi ulama sepakat Abdul azan. Abdul apa? Jadi statusnya muadzin. Ini ada imam, ini dhuwur muadzin. Mereka imam ora ana dalile. Sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayalal falah itu kan muadzin. Jika ulama ijma' sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding jadi apa? Imam. Nah ini cerita syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang apa? Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat awadan. Sing azan itu kan Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing ada niku jamaah harus berdoa kifayah. Ya harus sunat ma'akadah langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi ngomong wedo kok gak neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus. Mendesak mboten ya Rasulullah gak iso. Maksudnya barang ra penting lho. Anak Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi kok taklif. Ya Rasulullah pikirannya yang mendesak Nabi nanti saja ya kan gak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh azan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah Nabi napa? Azan. Pak mergo gak itu sunat, jamaah kan itu sunat. Tapi berguna apa? Semua macam kudu leren sing mau dibusure kudu leren, mulai kudu leren. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mas dari yo niki fikih yo tapi nu kita gede. Kok ulama sing wani biyen wong alim-alim. Lho, kalau sering dia. Kenapa wong alim wong wani biyen nak wong rapati alim nak mulang ra iso biyen wong alim iku wis meruntus. Maca kitab wis meruntus. Sudah iso guyon. Boleh makna gua guyon piye? Waduh iso bingung. Lah wong alim kan masalah teke selesai. Jadi iso iya, ini sirine kenapa nak wong alim sok guyon rapati alim ra iso. Lah Mustafa roken kamu tak boleh lah mate kok jijo tapi guyon di matane putih apa hasil. Iki rongkana nasom. Kemudian kitab juga hilang. Wah, salah. Mana agak mencerita barang khotib pamen nganggo teks sing wis ana, wis ana-ana didelik tok wapok tenan. Ya sel wong alim ya tenang ae. Beneran tuh khotbah ra ono tuh malah iso cepet. Ya tenang. Jadi ini penelitian rata-rata orang alim, yang alim cinta itu ya biasa juga, karena dia punya banyak hasanah. Itu para Imam Nawawi itu, yang orang Majmu itu kitabnya itu rompol jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari sak juta dengan itu, ini Sarah Nawawi 2 juta dengan itu. Wis kakuati tenan rompol jilid itu nak diisi serius tok ora ber. Kudu ana apa? Ya cerita itu. Mumpama Kanjeng Nabi ku adan bantah-bantah kok ngibatno sinten Kanjeng. Iya karepe. Nabi ini elok-elok. Jadi mereka, kenapa sing adan cukup Bilal? Mereka, umpama sing adan Kanjeng Nabi itu jadi fardu ain. Mengenai kasus kula niki, lah saniki posisi ulama itu warasatu ambiyah. Misalnya kasus kula niku kecangkeman, cung gak ono teh, tetep wong tabrak-tabrakan. Meskipun gawe teh itu tidak mengenai kiai itu haram kecangkeman.
Itu bahaya. Misalnya kiai lagi nuruti nafsu, cuma omahku kayak bunga, kayak taman. Santri kan tertabrak-tabrakan. Nah, sehingga kok nak kiai rumah bulu, santri disentak berkorong rumah kamu. Bulu turun untuk makan itu. Repot waktu, repot. Tak kali terima bulu, tapi si orang kiai ini. Terus santri kan tabrak. Mana kalau ada kesenjangan kiai orang yang disapi, sudah sama. Aku khawatir lah ngambil santri berkorong. Lu itu bahaya tuh. Kiai sing rumah bulan cuma pedes, nggak ingat loh. Nak kira ngalim mungkin hati yang ngerasa nih. Ah wah, masa nih blokor ngomongnya kan. Lu misalnya kalau di pedes, terus telat mangan udah sih juga buat nggak mau rugen. Gue blokir rugen rumah pedes itu rapet. Berarti rumah mukmin, seorang mukmin itu insan itu afdal minal hewan. Dia mau perkara ke? Itu gak boleh terjadi. Mulai nabi itu rawlan di dunia. Sejarah nabi rawlan di dunia. Mau nabi di dunia sebaya kan mungkin sebuah turun kupuk. Mungkin dia pakir atau turun kerepotan. Udah nabi tita loh. Lu masalahnya gawe nabi tita. Jadi soal Rukin balik loh. Rukin hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara konsumat kudus gak gelem repot. Malaikat nyatete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Nah, itu kan itu sirine kenapa nabi dari dunia paham. Tapi kiai niru iki ngeriang deh. Ya kita kiai nekat satu itu ramah di dulu. Cuma kalau yakin nak orang pantas orang alim ra diurusi pangeran. Kalau dari kalau nak doang Gusti yang barat mun kata, betul saja dengan tambah. Monggo nak juga wis pokoke manja be pangeran. Itu nek itu yang marah itu mun kata, betul saja dengan aku. Kula niku wong alim pegawene mulang iki. Kula teng Bojonegoro mulang, teng omah mulang, teng sarang mulang, teng kula niku mulang. Ya dunya ora pati ro. Ya mungkin cuma ini tuh buat tetap roh nggak kemarin pun kah? Kan ini gua roh tenan. Mungkin kan minta dengan apa? Ya ini mandi tuh, gua tuh mandi. Kalau rata dia juga, tapi rata marah teman. Asli teman yang mohal, yang ngalim kurang arah, berapa antus ngalim juga teman malam bingung sama malaikat. Ya karena itu tadi. Nah aku di wedhus di titik, itu ngamuk santri perkara orang rumah titik orang tak. Padahal nanti perintahnya kiai menjadi wajib. Kemudian cara taklim muta'alim, wah kiai itu nomor 2 dari wong Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur guru itu Tuhan nomor 2. Jadi guru Tuhan nomor apa? Aku ngapain ini? Mau tahu tenan Jawa Timur kebablat. Aku ini kan perainan tentang keluarganya Gusti Kulon. Ya kalau anak bola rombongan tak mobil lagi. Wah ini sampai orang alim, wah entek tenang, entek ngamek lele hormat ini. Itu ada satu masjid besar yang hadir dari saya acara orang Jepang itu. Musuhan kulo semua yang berubah coba jenengan kusuang alim yang bersanit barokah. Ya aku tenang ya. Pertama ngerayu kalau saya tak pun tak uti tenan. Nenek jadi pun ada tak. Lalu berbarokah itu ngatur orang alim, gambar orang alim mari barokah ini. Kau ngatur-ngatur aku malah kuat. Bukan bisa apa-apa. Barokah juga gambar orang alim kan. Masuk ngerayu, maksawi jenis gambar apa? Ini mari apa? Bukan bisa orang pangis itu nemo dia datang. Pangis itu agak gampang. Buat ini cerita. Jadi uswah itu ngotot itu kan ya. Jadi ini sampai pengertos. Nah ini karangan Imam Ghazali. Kemudian masalah usaha tadi ini yang terkait agama, juga terkait politik. Jadi bandingannya misalnya orang alim uswah itu artinya umatnya Nabi dibiarkan diajari Islam. Begitu juga masalah konstitusi negara. Nggak ada partai Islam yang ideal. Juga nggak ada debat Islam yang ideal. Sehingga kalau ketangkap yang itu aja bilang. Tapi nggak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parlemen cara berpikir borjuis atau apalagi kapitalistik. Masih mendingan ada DPR Islam. Kalau enggak malah DPR liberal atau sekuler. Contoh paling gampang gini, itu yang paling gampang. Indonesia itu ada DPR Islam yang ngomong etika, meskipun di etika ada orang pokoknya ngomongin apa? Etika. Pokoknya ngomongin etika. Pernah ada satu usul yang menarik dan rasional dan itu faktual.
Kenapa sih Indonesia susah-susah mengembangkan ekonominya? Indonesia dikayakan Hong Kong itu selesai. Yaitu kota bebas judi. Dikayakan Amerika itu selesai. Amerika kaya itu bukan karena profesor ekonominya canggih. Coba Hollywood dijual, wong itu dijual, CD resmi, judi dijual. Coba tayangan adu tinju itu berapa miliar triliun. Mau ngeduti pisang. Perjudian di Las Vegas menghasilkan berapa triliun? Hasil tas pendek biro. Coba kalau tidak kaya gimana? Pornografi dijual, judi dijual, tinju dijual. Sama. Cina juga gitu. Orang mau semua. Makau itu kota judi. Coba kalau Indonesia digitukan kayak misalnya Bali dikayakan Makau, kota judi. Yang mana dikayakan Hollywood, kota seks. Yang mana? Itu selesai. Karena tidak mungkin mengandalkan bisnis religius. Bisnis religius itu tidak prospek. Wah, kasus nasib kali tak tronton untuk dikira. Sehingga artinya karena masih ada DPR Islam, nggak mungkin rumus itu digolkan. Tapi kalau sudah ada DPR Islam pasti diantar rumusnya. Coba pariwisata itu dekat dengan apa? Tuh? Orang tahu semua. Orang ke Makau itu cari apa? Ke Hollywood cari apa? Ke Hong Kong cari apa? Kalau Indonesia digitukan, wah tetap kaya. Coba transaksi seks atau transaksi apa itu judi di Makau. Indonesia gampang sekali di pulau-pulau itu. Wong sudah dilarang saja, orang tahu semua di sebagian Pulau Riau itu sudah miliknya si A yang menjadi pusat perjudian. Itu dulu zaman Togel itu saya pernah diceritani intelijen. Zaman Togel itu per kabupaten transaksi per malam itu 2 miliar. Ayo transaksi kabi koko biro. Paham? Artinya kalau semua DPR Islam itu mundur hanya karena kebejatan DPR misalnya, malah si Aidilmu kasihan. Jadi ini maksudnya Imam Ghazali itu orangnya tak urip-uripin yang ngalah. Tapi dia ngakui sebuah teori tetap harus ada orang baik yang kumpul manusia. Kalau enggak malah ajur-ajuran. Ya malah apa? Ajur-ajuran. Lo coba misalnya rumus ekonomi terus rumusnya digitukan mau apa coba? Misalnya rumus perbandingan agama. Pokoknya agama keyakinan tidak asasi manusia. Ahmadiyah juga disomasi, aliran sesat juga gak disomasi karena kategorinya asasi. Kayak apa? Malah bangsa ini malah kayak orang punya penemuan sholat bahasa Indonesia ke orang Malang juga disomasi. Orang di Nabi baru juga gak disomasi. Kayak apa? Tapi dengan ngomong sholat yang geremang-geremang kadang demo itu tetap malah kontrol. Kok serah orang sholat itu mereka tenang. Ya sama Arab mati bunuh diri barang tenang aja. Malah orang tuh mikir nggak dibuang nekan-nekan itu mikir. Ya minimalnya konstitusi negara itu tidak akan mengeruk uang dari bisnis-bisnis haram. Meskipun praktek individu atau oknum ada. Minimal nggak Bali nggak dimakaukan, ya. Batam tidak di Hollywoodkan misalnya. Terus beberapa pulau yang terpencil tidak dikayakan Las Vegas. Itu masih mending.